Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 16 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir hari Kamis kemarin. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan. Oke. Kita mulai ke IHSG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, untuk hari Minggu ya, ini tanggal 16 Maret tadi sore sudah dipublikasikan untuk prediksi IHSG untuk minggu ini ya. Minggu lalu, Stockholm minggu lalu kita prediksi IHSG berpotensi untuk turun 6515 sudah tercapai tepat ya. Mungkin Anda sudah mengetahui target turun itu sudah kita bahas di F-Talk dan juga sudah kita bahas di Stockholm secara tertulis. Bagaimana lanjutan dari prediksi kami untuk IHSG ke depan setelah terbentuk sebuah lower high di 6.700-an kemarin ya. Ini adalah area resist yang penting ya untuk lanjutan pullback. Nah, namun saat ini memang masih belum mampu dilewati sehingga ada potensi untuk IHSG melanjutkan penurunan dengan area yang lebih lebar, yaitu di area gap di 6.300. 6.300 ini adalah gap 6.363 ya. Ini adalah gap terdekat sebelum lanjut ke 6.272. Ini adalah area gap terbuka. Dan gap ini searah dengan tren gitu ya. Jadi probabilitas untuk mengarah ke situ besar harusnya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengambil sikap dari potensi ini? Sementara ini kita lihat beberapa saham bubble, saham kita sebut saham yang kemarin tahun lalu ya manggung gitu ya, sudah mulai berjatuhan ya, seperti Pani terakhir kita lihat juga sudah confirm ya, itu kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian saham grup Barito gitu ya, kita juga sudah bahas dan kita sudah pasang berapa potensi penurunan seperti yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu terkait saham Arto, saham yang bubble sebelumnya. Nah, ini yang karena saham yang bubble di 2024 kemarin, 2023 2024 itu cukup besar, seperti grup Barito itu BRN cukup besar. Nah, nanti ini akan berpotensi melanjutkan seperti yang saya sampaikan di akhir tahun lalu, bahwa penurunan di 2025 ini akan terjadi disebabkan oleh pertama BRI ya. Kita sudah bahas di kuartal 2, kuartal 1 bahwa UMKM akan turun ya, dan akan disusul dengan penurunan saham-saham yang dalam tanda kutip sedang manggung gitu ya. Karena namanya manggung ada turun panggung ya. Kalau panggungnya sudah selesai ya udah turun gitu ya. Nah, ini yang berpotensi menekan ya. Nah, sikap kita adalah tentu saja kalau kita hanya trading saja it's okay, tetapi pilihannya mungkin akan lebih terbatas lagi karena memang saham yang mungkin cukup favorit gitu ya, itu akan mengalami tekanan. Nah, sekarang ini mulai banyak saham-saham pengganti ya, seperti saham tech yang seperti WIFI yang kemarin ini sudah turun juga ya, sempat naik signifikan. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi alternatif yang bisa kita tradingkan ya dengan pergerakan yang agresif. Kemudian juga saham-saham yang sejenis ya, tentunya memiliki kapitalisasi menengah ke bawah ya, yang akan menarik ketika market sedang melemah, itu biasanya memberikan peluang yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan untuk terkait pembahasan IHSG. Untuk cash kita masih menjaga di atas 50 PV ya, di 50 PV untuk trading, dan so far PTR masih bisa mengalami pertumbuhan positif di dalam tekanan IHSG dalam 2 bulan 3 bulan ini gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan konsultasi saham ya. Malam baik, tolong bahas JRPT untuk invest, apakah layak Jika iya, sebaiknya entry di berapa? Terima kasih. Oke, JRPT like invest karena ini saham bir
ya, masuk ke layanan kami ya. Tetapi memang sahamnya sudah naik ya, posisi saat ini sudah naik sekitar mungkin 15%-an ya gitu. Secara fundamental jelas ini layak invest ya, memiliki profitabilitas dan pertumbuhan yang positif, profitabilitas tebal, secara fundamental jelas layak ya. Ini laporan terakhir sudah dirilis 2024 full year, tumbuh revenue tumbuh 17% ya, kemudian untuk laba tumbuh 12%. Ini pertumbuhan yang masih dipertahankan beberapa tahun terakhir ini ya. Sebentar saya cek dulu bagaimana Stockpix di peer ya tentunya, karena ini saham yang kita akumulasi di 2023 ya. Di 2023 kita masuk. Oke, ini ya. Jadi saat kita rekomendasikan sahamnya memang masih di angka 500 ya. 500 ini harga yang tentunya sangat jauh daripada harga saat ini yang sudah di angka 700-an. Jadi untuk invest walaupun fundamentalnya layak, saya rasa ini sudah terlalu tinggi ya untuk dibeli. Tetapi oke, kalau Anda baru mau akumulasi, tapi yang harus jelas Anda ketahui adalah saham ini sudah naik. Nah, di 2023 memang harganya masih di sini ya. Kita masuk di 500-an. Sampai dengan hari ini masih kita lihat potensi masih akan lanjut ya, karena target kita masih belum tercapai keseluruhannya, yaitu di 800 hingga 900, yang mana ini masih bisa tercapai ya. Saran saya kalau Anda mau mulai akumulasi itu masih di bawah 700, itu masih bisa ya, di 705 sampai dengan di 660 ya. Kalau Anda mau dapat harga bagus emang agak susah karena sahamnya posisi saat ini sudah naik ya. Sementara ini seperti itu. Secara fundamental oke, tetapi kalau harga sahamnya udah naik, sebaiknya ya kita coba cari yang lain. Yang sekarang ini tentu saja banyak sekali saham yang diskon. JRPT ini salah satu yang nggak diskon sayangnya. Untungnya kita sudah beli di 2023. Oke, lanjut ya. Apakah YNVR fundamentalnya bagus? Apa sudah rebound? Mulai uptrend maksudnya ini ya. Jadi kalau berkonsultasi jangan buru-buru, pelan-pelan dibaca dulu ya, diteliti dulu ya, supaya tidak salah, supaya nanti kalau jawabannya bisa salah juga kan gitu ya. Jadi mungkin dibaca dulu, diteliti dulu, baru di enter. Lebih bagus untuk invest atau swing dalam kondisi sekarang, dan berapa harga beli dan jual wajar? Terima kasih, semoga sehat selalu, terima kasih doanya. Jadi NVR ini salah satu saham yang sudah cukup mature secara fundamental. Tentu saja ini saham defensif, tetapi beberapa tahun ini memang tertekan ya, setelah pandemi berlanjut ke boikotan ya, menyebabkan tekanan, dan juga sudah mulai muncul banyak persaingan ya. Persaingan ini yang memukul pertumbuhan. Pertumbuhannya mengalami perlambatan, walaupun pertumbuhan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Saya rasa pertumbuhannya ini mengalami penurunan, tapi masih penurunan wajar akibat dari boikot. Penurunan paling drastis itu terjadi saat terjadi boikot ya, dan terrefleksi di sales yang menurun ya, 8,9% di angka yang cukup moderat. Kemudian yang kita perlu cermati dari kelayakan investasi saham YNVR ini adalah profitabilitasnya yang sekarang ini sudah turun ya, sedang turunnya ini disebabkan oleh adanya memang efisiensi yang di awal ini akan membebani, seperti one off payment ya, pesangon ya, itu yang menyebabkan lonjakan atau beban yang menyebabkan penurunan profitabilitas saat ini memang turun ya, mengalami penurunan yang di bawah standar layak invest kami, yaitu di bawah 5% ya. Yang ini yang menyebabkan saham ini sementara ini saran saya untuk trading only. Tetapi untuk trading, oh ya, tadi pertanyaan ada uptrend belum ya? Masih sangat jauh untuk kita sebut ini uptrend. Ini masih strong downtrend ya. Jadi kenaikan ini sifatnya adalah pullback. Ya, pullback itu adalah kenaikan atau koreksi di dalam tren turun.
Oke, untuk potensi kenaikan kemarin kita sudah bahas ya. Untuk swing saya rasa ini sudah terlambat ya untuk masuk. Terakhir kita trading juga di saham ini, tetapi sekarang ini sudah mencapai target, sudah naik. Jadi ketika saham itu sudah naik, swingnya udah berjalan ya, tentu saja ini kita terlambat gitu ya. Dan sekarang ini sudah reject di EMA 60 ya. EMA 60 ini adalah patokan sebagai patokan resist dinamis. Kita terakhir masuk UNVR belum lama, bulan Maret juga kemarin tanggal 5 ya, tanggal 5 kita beli di 1135 ya. Tentu saja ini posisinya saat ini sudah naik ya, sudah naik dan sudah di atas 10% kenaikannya ya. Jadi kalau untuk trading aja ya, untuk swing trade ya, bukan untuk trend following ya, karena trennya masih turun, mungkin akan lebih baik Anda tunggu koreksi dulu ya di 1200. Itu adalah TP terdekat kami. Ini TP terdekat kami di 1195 ya. Jadi Anda bisa tunggu koreksi di situ kalau untuk trading. Kalau untuk invest tadi sudah saya jelaskan, untuk saat ini dipantau dulu mungkin sampai kuartal 3 atau mungkin kuartal 4 kalau profitabilitasnya belum kembali ya. Belum kembali ke atas 5%, saya rasa mending cari yang lain dulu ya. Gitu. Banyak sekarang ini kan market lagi diskon seperti ini, pilihannya banyak ya. Kalau untuk Unilever untuk saat ini kita trading dulu aja seperti yang kita lakukan di PTR gitu ya. Karena saham yang tidak layak pun bisa naik dan bisa kita konversikan peluang itu menjadi profit ya untuk trading, tetapi bukan untuk investing. Oke. Selamat malam Pak Yev, tolong bahas saham BRMS untuk swing TP1 dan TP2 juga SL-nya. Oke, BRMS sepertinya memang saham grup Bakri sedang koreksi ya. Sekarang ini koreksinya mendatar. Kalau untuk trading ya, karena ini konsolidasinya menyempit ya, menyempit. Kita kasih ilustrasi chartnya seperti ini ya. Nah, ruang turunnya ya, kita harus lihat dulu ya, ruang turunnya ini downside-nya ini ke support terdekat itu sekitar 5%. Kalau dia turun ke dalam baseline yaitu di 340, sementara ini 330 340 itu sekitar 9%. So untuk trading saran saya tunggu paling tidak di 360 sampai dengan 354. Apabila ada konfirmasi rebound Anda bisa trading. Nah, kalau Anda dapat di harga 350 360, trading dengan TP yaitu di 372 sampai dengan mungkin di 390 ya, selama konsolidasi menyempit ini masih berjalan gitu. Oke. Oh ya, lupa untuk batubara ya, sudah kami buatkan pembahasan analisa kami, saya yang membuatnya dan Anda bisa tonton The Explorer episode kedua. Minggu lalu kita sudah bahas terkait trade war ya. Hari Jumat kemarin kita sudah publikasikan bagaimana dampak harga batubara yang turun ditambah dengan pemerintah membuat harga batubara acuan ini menjadi patokan untuk harga ekspor ya. Mungkin Anda sudah baca berita bahwa banyak buyer sudah mulai pindah ke Australia karena kualitas di sana lebih bagus dengan harga yang lebih kompetitif. Ya, jadi Anda bisa bisa lihat video ini untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan dan juga nantinya akan membantu Anda untuk mengambil keputusan bagaimana kita bersikap terkait harga batubara yang sedang turun ditambah dengan aturan ini. Dan kita juga sudah bahas saham-saham apa saja yang berpotensi terdampak paling buruk dan yang paling ringan. Tentu saja semua terdampak, tetapi ada yang besar dan ada yang kecil, terutama ya perusahaan-perusahaan batubara yang fokus mereka adalah ekspor ya, ekspornya ke China kena trade war ya, terus harganya mungkin nanti berubah sejak 1 Maret. Jadi bisa terdampak volume ekspor terdampak kena di sales ataupun revenue-nya gitu ya. Anda bisa lihat videonya di video terbaru kami di Explorer episode kedua. Oke. Lanjut ya.
Mohon strategi trading BKSL, TP1, TP2 dan SL-nya. Terima kasih. Oke. Oke, untuk trading sekarang ini posisi BKSL baru sepertinya ini baru normal ya setelah turun ke bawah 50-an. Sekarang sudah membentuk high low di bawah 70 ya. Swing masih turun sepertinya akan berjalan koreksi dulu. Oke. Sementara bisa Anda tunggu di 73 ya, di 73. Tetapi apabila terjadi breakout di atas 80, Anda bisa ikuti dengan stop loss ketat di bawah 80, TP-nya 88 ataupun 95. Itu strategi pertama, buy on breakout, karena ini sekarang ini bisa aja dia breakout. Melihat dari sekarang ini kecenderungannya adalah Anda bisa buy on weakness di 73 ataupun di 72 dengan stop loss di bawah 70, 69. TP masih di 80 dulu untuk di dalam skenario di bawah tren turun ini. Oke. Apakah SMGR sudah layak masuk untuk trading? Terima kasih. Oke, kita lihat SMGR untuk trading. Oke, kita lihat di sini ada rebound ya. Anda bisa coba swing trade di saham ini dengan stop loss di bawah 2200. Untuk TP terdekat di gap 2320 itu sepertinya cukup kecil ya. Ini yang Anda juga harus pertimbangkan ya, kalau upside-nya cuma 2% seperti ini ya. Kemudian TP kedua di gap juga, area gap di 2400-an, 2440. Itu TP1 dan TP2-nya. TP1 di bawah 5, TP2 di bawah 10 ya. Gitu. Jadi kurang menarik ya. Malam Baik, mohon dibahas Arto untuk trading. Oke. Oke, masih turun ya, swingnya turun. Jadi yang bisa kita lakukan kalau saham ini masih turun ya kita menunggu ya toh. Kemarin sudah mencapai ekstensi 1,6 ya. Kalau besok ada rebound di atas 16.50, Anda bisa mulai trading dengan stop loss di 16.20 ataupun 16.10 dengan target di area 1700 sampai dengan 1755. Jadi masih wait and see dulu. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Pak, mau tanya kalau BRIS harga wajar di angka berapa ya Pak? Mohon analisanya, terima kasih. Oke, kita lihat BRIS. Kita nggak menggunakan value investing dalam berinvestasi ya, kita menggunakan growth investing dan dividend investing. Jadi kalau Anda bertanya-tanya harga wajar, kita akan mengacu pada potensi best price dari teknikalnya ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya kalau posisi saat ini kebetulan Pierce memiliki posisi yang cukup rendah di 1400 yang kecil kemungkinan untuk Anda dapatkan kalau Anda mau sama di harganya, di harga segitu, karena Pierce waktu itu beli saat baru mulai naik gitu ya. Nah kalau sekarang ini yang paling best price ya, menurut saya paling best price Anda bisa dapatkan di 2200 sampai dengan 2100 ya. Itu menurut saya secara fundamental jelas ini saham like invest, tetapi harga sahamnya diskonnya sudah cukup menarik kalau dia turun ke situ. Untuk dapat di 1500 ke bawah, mohon maaf ya, agak berat ya. Kalau BRI sampai turun ke situ ya, saham-saham yang lain pun juga akan berjatuhan tentunya gitu. Baik, lanjut ya. Selamat malam Pak, mohon analisa teknikal untuk trading jangka menengah. Apakah BNI berpeluang kembali ke atas? Ini lebih besar dari 4.700, mengingat 5 sampai dengan 6 Maret kemarin ada volume yang lebih besar namun hanya mencapai lower high dibandingkan higher sebelumnya 18 Februari. Apakah BNI akan melanjutkan tren penurunan setelah pada masa sideways sekarang ini atau lebih memungkinkan untuk naik Pak? Terima kasih Pak Yef, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan serta kemampuan selalu. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat BNI ya. Kalau trading jangka menengah, saran saya ya tunggu uptrend ya. Saran saya kalau untuk swing nggak apa-apa di harga saat ini pun, maksudnya di dalam kondisi teknikal saat ini pun masih oke. BNI mungkin adalah salah satu saham yang cukup favorit ya untuk trading dibandingkan dengan Mandiri ataupun BCA ya, karena saham BNI ini Anda bisa lihat secara pola ataupun secara struktur dia cenderung agresif
Nah, sayangnya di kondisi saat ini, di koreksi market di 2025 ini, BNI cukup terkoreksi moderat dibandingkan dengan BRI. Jauh ya BRI turunnya, sedangkan BNI ini turun tetapi belum mencapai target turun secara teknikal yang seharusnya. Kalau kita mau trading ya saat ini untuk jangka menengah, saran saya belum. Ya, kenapa? Karena trennya masih belum berbalik, dan tadi pertanyaannya apakah akan kecenderungannya turun. Sementara ini iya, karena trennya masih turun dan target turunnya belumlah dicapai, yaitu di bawah 4.000 ya. Yang terdekat aja di 3.800 belum ya. Jadi ini masih proses ya. Selama tren turun ini masih dipertahankan, trading untuk swing trading oke, tetapi untuk trend following sebaiknya jangan ya. Karena takutnya seperti BRI dibawa turun semakin turun gitu ya. Oke. Begitu sarannya kira-kira ya. Jadi cenderungannya akan setelah konsolidasi ini ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Oke, boleh analisis untuk TOWR sebaiknya untuk trading atau invest? Oke, kita lihat untuk invest dulu. Kalau nggak bisa invest berarti trading kan gitu. Sorry, sebentar. Oke, baik. Ini juga koreksinya cukup lumayan ya. Dari puncaknya sudah turun cukup jauh. Oke, kita coba cek dulu ya fundamentalnya seperti apa. Apakah dia like invest? Oke, untuk pertumbuhan saya lihat pertumbuhannya masih dipertahankan walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan. Jadi tumbuh tetapi tumbuhnya itu lebih kecil. Inilah kenapa mungkin banyak yang mengantisipasi ya. Nah, ini terjadi penurunan profitabilitas. Nanti kita cek ya. Tetapi apakah penurunan profitabilitas ini menyebabkan saham ini tidak layak? Nah, nanti kita cek. Yang jelas pertumbuhan di atas ini sepertinya diprioritaskan ya, dibandingkan pertumbuhan di bawah. Yang kita sukai, yang kita cari di peer maupun peers, pertumbuhan di bawah, pertumbuhan laba ya, entah itu operasional maupun laba bersih, itu harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sales ataupun revenue ya. Kenapa begitu? Dengan begitu profitabilitasnya secara otomatis improve ataupun naik ya. Nah, kita lihat ya, sepertinya walaupun terjadi koreksi di saham ini, koreksi profitabilitas, tetap ini layak karena ini cukup tebal, memang secara model bisnisnya memang tebal gitu ya. Dan di harga saat ini menurut saya ini sudah cukup jauh turunnya gitu ya. Nah, ini ya secara historis profitabilitasnya ini terjadi penurunan ya, net margin turun dari 31 ke 27 ya. Kemudian operasionalnya turun dari 60 ke 55. Terjadi koreksi profitabilitas. Kenapa? Karena dari atas pun terjadi penurunan pertumbuhan gitu. Tumbuh tetapi mengecil, bukan tidak tumbuh ya. Jadi jangan disalahartikan. Kemarin ada yang bilang, oh saham BRI itu sudah tidak tumbuh. Tidak ya, tumbuh tapi mengecil gitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga, tumbuh tetapi mengecil pertumbuhannya itu. Biasanya misalkan 10%, tiba-tiba cuma 1% atau 2%. Nah, itu terjadi perlambatan pertumbuhan ya. Jadi sementara ini secara fundamental menurut saya ini layak invest, dan ini juga dividennya cukup konsisten walaupun dividennya ini bisa dikatakan dengan yield yang kecil gitu ya. Oke, dengan yield yang kecil di 2,4%. Ya, di sini kita lihat dari payout-nya juga kelihatan bahwa perusahaan itu mencoba untuk mempertahankan yang namanya pertumbuhan ya, sehingga pengalokasian dalam pengalokasian laba itu memprioritaskan untuk pertumbuhan gitu. Oke, dengan harga sekarang ya, kita lihat di 505 ya, berapa potensi yield yang kita bisa peroleh dari saham ini, itu kira-kira di 4%-an. Jadi menurut saya potensi dividennya sudah cukup menarik di harga saat ini ya, karena ya secara historis dia cuma kasih 2%-an ya di data dividennya. Artinya kalau Anda bisa dapat 4%
berarti Anda dapat double dari rata-rata ya. Nah, selain itu kan kita juga invest itu nggak cuma cari dividen ya, bisa dapat capital gain. Kalau kita lihat di sini, ini ada support ya secara teknikal. Secara teknikal ini adalah support yang mana ini sudah di bawah EMA 60 ya. Sorry sebentar. Sudah di bawah EMA 60 sedikit. Ini diskon tambahan 0,6 sudah bagus, di 565 ini sudah bagus, ditambahin sama ini. Jadi area 560 sampai dengan area 482 ini menurut saya ini sudah cukup bagus untuk mengakumulasi dengan potensi upside ya 47%, 30% terdekat ya. Lanjutan ini bisa 80%. Misalkan ya amit-amit gitu ya, pertumbuhannya stuck di situ ya, tidak terjadi pertumbuhan ya, ataupun turun ya. Misalkan harga sahamnya ini rebound, Anda masih bisa dapat profit segini ya, sebesar ini 80-40% ini ya dari capital gain gitu. Dengan catatan tadi ya, tidak terjadi penurunan ya, pertumbuhannya tetap ada tetapi tidak sampai negatif ya gitu. Oke, sudah saya bahas semua, semoga tidak ada yang terlewat ya. Ini sudah hampir setengah jam kita bersama di F-Talk malam ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Apa yang kami sampaikan di sini apa adanya, apa yang saya lihat ya, nanti terkait benar dan salah tentunya saya serahkan ke market ya. Silakan Anda nilai sendiri, silakan Anda proses lagi informasi yang Anda dapatkan di F-Talk, jangan ditelan mentah-mentah ya, selalu Anda lakukan analisa lebih lanjut buat proyeksi ya. Kalau Anda member, pastikan Anda berkonsultasi dulu ke advisor di Telegram, bertanya kepada mereka bagaimana analisa saham A, B, C terkait trading, investasi sesuai dengan layanan yang Anda ikuti ya, karena berkonsultasi lebih awal, diawali dengan konsultasi itu kemungkinan untuk berhasil itu tentunya akan meningkat ya, dan Anda akan lebih dimudahkan ya, karena Anda akan mendapatkan mungkin pandangan-pandangan yang lain yang mungkin bisa menambahkan ataupun bisa mengubah apa yang Anda mungkin lihat bagus menjadi semakin bagus, atau yang mungkin Anda lihat kurang bagus, kita bisa lihat bagaimana ke depannya. Itu dengan cara berkonsultasi seperti ini. Kalau Anda bisa konsultasi, silakan konsultasi. Kalau Anda mungkin bukan member, ya bisa konsultasi di kolom komentar, tulis sahamnya apa yang ingin Anda konsultasikan terkait trading ataupun investasi. Dan bagi Anda yang ingin melihat outlook bagaimana batubara, bagaimana trade war, sudah ada video yang saya buat, silakan Anda tonton ya. Dan untuk menonton ini silahkan bergabung ke membership YouTube channel YF Advisor. Itu saja untuk YF Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.